صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan yukramu biha alul jannah. Tahiyatan tudkhilu quluba sururan wa salama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang menyiksa orang-orang takabur dan menyukai orang-orang yang gemar bersyukur dan jujur. Salawat bertangkaikan salam, salawat bermunajatkan salam, salawat bermahkotakan salam. Semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Habib terkaya anti narkoba, Habib terkuat anti maksiat, siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin. Hadratul Mukarramin, Mudirul Ma'had Baiti Jannati, ayahanda dan ibunda, marilah kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita seraya mendoakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita. Para dewan juri yang kami hormati, Para asatidz wal ustadzah yang kami hormati, para wali santri yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan kami, santri banis dan santri banat yang kami cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang mengalami berbagai kesulitan dan tekanan dari masyarakat Mekah yang tidak mau menerima ajaran Islam darinya. Kemudian saat Nabi Muhammad SAW sedang tertidur, Nabi Muhammad SAW dibangunkan oleh satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem dengan menggunakan kendaraan buruk, yakni seekor hewan yang mempunyai sayap berukuran besar berwarna putih yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi lainnya seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah perjalanan yang disebut dengan perjalanan Isra. Sedangkan perjalanan Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan melewati berbagai lapisan langit, mulai dari lapisan langit pertama hingga lapisan langit ketujuh. Rasulullah SAW mengendarai buraq dengan sangat-sangat cepat, bahkan kecepatannya tidak dimengerti oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami
sesungguhnya dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam tafsir Al-Hazim Ibnu Katsir menerangkan bahwa pada awalan surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, mengagungkan kekuasaannya karena tidak ada yang memiliki kekuasaan selain Dia. Oleh karena itu tidak ada Tuhan yang mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah hingga ke Masjidil Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang artinya, sesungguhnya dia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril sampai di langit pertama. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nenek moyang manusia. Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah ia lakukan dan apa yang telah dilakukan oleh umatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke langit kedua. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kedua nabi tersebut menyambut Nabi Muhammad SAW dengan hangat dan pujian atas kehormatan beliau. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memperlihatkan keindahan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW yang membuat beliau sangat-sangat kagum dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit keempat. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris memperlihatkan pengetahuan dan kebijaksanaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril sampai di langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam menceritakan kesabaran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke langit ke-6. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memperingatkan kepada Nabi Muhammad tentang cobaan dan kesulitan yang akan dihadapi oleh umatnya. Lalu sampailah Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril di langit ke-7. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keutamaan dan kesabaran apa yang telah ia hadapi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melihat Sidratul Muntaha, yakni pohon antara perbatasan langit dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah menaiki langit ke-7, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menaiki arsy Allah Subhanahu wa taala, yakni tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Di sana Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu kepada umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj memiliki makna yang sangat-sangat penting bagi umat Islam, yakni mengingatkan kita sebagai umat Islam tentang pentingnya salat yang diwajibkan untuk melaksanakannya, menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan umat Islam tentang pentingnya iman dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awlan nasi yaumil qiyamati aksaruhum alaiya salat." Sesungguhnya orang yang berdekatan denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang membaca sholawat atas diriku.
Siap untuk bersolawat siap. Santri siap untuk bersolawat siap. Sholli ala Nabi Muhammad. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan Nabi. Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi. Wa jamil, qamarun, qamarun sidnan Nabi. Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi. Wa jamil, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasibna qasidana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasibna qasidana. Sekali lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasibna qasidana. Sholli ala Nabi Muhammad. Anak kecil duduk di papan, Memakai dasi dan juga celana. puluhan menit berdiri di depan. Semoga ceramah kami memberi makna. Undur man qala Wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duo Geledek ya, baik sekali penampilan yang sangat keren ya dari nggak kembar sih pakaiannya doang yang kembar ya. Oke, lanjut saja ke acara ke